Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amara Dibahdifa dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi dengan 3 digit NIM terakhir 015. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang dasar kontrol motor listrik dan dual starter. Apa aja sih yang akan kita bahas pada video kali ini? Yang pertama, apa itu kontrol motor listrik dan penerapannya? Yang kedua, komponen utama dan fungsinya. Yang ketiga, cara kerja rangkaian latching atau pengunci. Yang keempat, rangkaian dual starter. Dan yang terakhir, simulasi rangkaian dual starter di CAD Simu. Nah, kita berbicara tentang klasik kontrol atau rangkaian kontrol klasik. Kontrol klasik adalah sistem kontrol konvensional yang menggunakan komponen elektromekanis yaitu kontaktor, bukan PLC atau microcontroller. Komponen utamanya apa aja? Ada switch atau push button, ada MCB atau miniature circuit breaker, kontaktor, relay, overload relay, dan timer. Keunggulan rangkaian ini apa aja sih? Yang pertama, pasti sederhana dan murah, mudah dipelajari, handal untuk aplikasi dasar. Penerapannya apa aja? Ada rangkaian motor listrik, sistem kontrol di rumah, pabrik kecil, workshop, dan sistem standalone sederhana. Nah, di gambar ini ada contoh komponen yang kita gunakan pada sistem kontrol klasik. Ada MCB, ini ada MCB, lalu ada kontaktor, ini thermal overload relay, ini ada motor, ada relay, ini time delay relay, dan ini ada push button. Nah, kunci rangkaian dari kontrol klasik adalah di dua ini, yaitu pada kontak normally open dan normally close. Apa itu normally open? Normally open adalah kontak yang ketika aktif, dia akan menutup atau tersambung. Sedangkan normally close adalah kebalikannya. Saat dia aktif, dia akan terbuka atau terputus. Nah, kita masuk kepada komponen yang pertama, yaitu switch atau saklar. Di sini ada 5 jenis switch atau saklar, yaitu yang pertama green push button atau push button hijau. Ini biasa digunakan untuk push button on, dan dia adalah NO atau normally open. Nah, ini ada simbol IAC atau International Electrotechnical Commission dan simbol GIC atau Joint Industrial Council. Yang kedua ada red push button, dia itu sebagai push button off dan dia berjenis kontak and set. Saat dia aktif, dia akan terputus atau terbuka. Lalu yang ketiga ada emergency switch, ini digunakan untuk ketika ada keadaan darurat. Nah, bedanya dengan red push button itu adalah ketika push button ditekan, lalu dilepas, dia akan kembali ke posisi semula. Namun berbeda dengan emergency switch. Ketika emergency switch ditekan, lalu dilepas, dia tidak akan kembali ke posisi semula kecuali dengan memutar atau merilisnya. Nah, emergency switch ini ada dua kontak, biasanya NO dan NC. Nah, NC ini biasanya diaplikasikan untuk pengaman sebuah rangkaian, sedangkan yang untuk kontak NO-nya itu biasanya disambungkan dengan lampu indikator emergensinya atau buzzer seperti itu. Lalu yang keempat adalah selector switch dua arah. Di sini ada selector switch atau saklar pemilih dengan dua arah, yaitu pilihan 1 dan pilihan 2. Lalu yang kelima ada selector switch three-way atau 3 arah, di mana ada 3 kondisi pada selector ini, yaitu biasanya digunakannya adalah manual, off, dan auto. Yang kedua yaitu MCB atau miniature circuit breaker. Nah, yang pertama ini adalah contoh MCB 1 pas. Nah, untuk yang tengah ini bukan untuk 2 pas, tapi biasanya penggunaannya adalah untuk fasa dan netral. Kalau yang satu ini hanya fasa saja. Lalu yang ketiga ini adalah MCB 3 fas untuk tegangan 3 fas. Nah, MCB itu apa? MCB itu adalah komponen yang berfungsi untuk melindungi rangkaian elektrik dari arus berlebih. Nah, arus berlebih ini dapat terjadi karena adanya short circuit atau konsleting dan overload atau kelebihan beban. Nah, MCB itu ada berbagai tipe. Yang pertama ada tipe B, yang kedua ada tipe C, tipe D, tipe K, dan tipe Z. Nah, perbedaannya apa? Di sini perbedaannya adalah pada kekuatan dia untuk menahan arus. Jadi di mana tipe B itu mampu menahan 3-5 kali dari arus beban penuh dan dapat beroperasi atau memutus rangkaian dalam rentang waktu 0,04 sampai 13 second. Untuk tipe C itu mampu
menahan 5 sampai 10 kali dari arus beban penuh dan dapat beroperasi 0,04 sampai 5 second. Lalu yang ketiga ada tipe D, yaitu mampu menahan 10 hingga 20 kali arus beban penuh yang dapat beroperasi pada waktu 0,04 sampai 3 second. Nah, untuk tipe K dan tipe Z ini saya jarang menemukannya. Saya biasanya menggunakan tipe B, C, dan T. Nah, ini merupakan kurva karakteristik MCB. Tipe B itu mampu menahan 3 sampai 5 kali dari arus beban penuh. Ketika 2 kali arus beban penuh, MCB akan ngetrip atau memutus rangkaian itu pada waktu 1 menit. Lalu pada saat mengukur 1 kali beban lebih, itu dia akan memutus pada 100 menit atau mungkin ya tak terhingga gitu. Ini merupakan kurva karakteristik MCB, di mana ini adalah electromagnetic tripping limit, jadi dia batas kekuatan dia menahan arus beban penuh, dan ini thermal tripping limit. Semakin naik, semakin merah warnanya, itu artinya adalah semakin panas juga suhu dari MCB-nya. Nah, kan ada banyak tipe nih MCB. Ada B, C, dan D. Penggunaannya itu di mana aja? Nah, untuk tipe B ini, dia digunakan pada beban yang kecil dan rangkaian resistif. Nah, penerapannya pada rangkaian kontrol, peralatan rumah tangga. Contohnya ada pada rangkaian kontrol, TV, lampu, seperti itu. Lalu tipe C itu digunakan untuk beban indukansi kecil dan resistansi besar. Penerapannya pada motor kecil, pencahayaan industri, peralatan rumah tangga yang besar. Nah, contohnya apa? Oven, heater, kipas, dan lain-lain. Nah, yang untuk tipe D ini adalah tipe beban yang induksinya besar. Penerapannya adalah pada motor industri sedang dan besar. Contohnya pada motor 5 kilowatt atau lebih. Nah, di sini ada 4 tipe komponen, di mana dengan masing-masing nama tapi mirip. Apa sih perbedaannya dari keempat ini? Yang pertama ada MCB atau Miniature Circuit Breaker. Nah, ini diaplikasikan pada rumah tangga dengan arus kecil dan proteksi tetap atau fixed setting. Yang kedua ada MCCB atau Molded Case Circuit Breaker. Ini diaplikasikan pada arus dan tegangan yang lebih tinggi dibandingkan MCB. Digunakan dalam instalasi listrik skala komersial, industri, dan kebutuhan proteksi yang lebih kuat. Jadi MCCB ini adalah tipe lebih besarnya dari si MCB. Lalu yang ketiga ada RCCB atau Residual Current Circuit Breaker. Ini berfungsi untuk memutus aliran arus secara otomatis untuk mencegah sengatan listrik fatal dan kebakaran. Nah, si RCCB ini bekerja dengan cara membandingkan arus yang masuk dan arus yang keluar pada sirkuit. Jika ada perbedaan nilai, maka dia akan memutus secara otomatis. Lalu yang keempat ada ELCB atau Earth Leakage Circuit Breaker. Nah, ini berfungsi juga untuk mendeteksi kebocoran arus listrik, tapi ada tambahan, yaitu arus listrik ke tanah atau ground fault. Nah, si ELCB ini merupakan komponen pembaharuan dari si RCCB. Seperti itu. Selanjutnya yaitu kontaktor. Kontaktor merupakan komponen elektromekanis yang terdiri dari 3 kontak utama atau main yang berjenis NO dan beberapa kontak tambahan atau auxiliary yang berjenis NO dan NC. Nah, ini bisa dilihat ya untuk 3 kontak utamanya itu ada di L1, L2, dan L3, lalu keluarnya ada di T1, T2, dan T3, sedangkan untuk kontak tambahan atau auxiliary-nya itu ada pada kontak 13, 14 NO dan 21, 22 NC. Nah, prinsip kerjanya bagaimana? Ketika tegangan dialirkan ke kumparan atau koil, di sini ada A1 dan A2, itu merupakan koil atau kumparan, medan magnet akan dihasilkan dan menarik kontak bergerak atau armatur ke kontak tetap, menutup sirkuit dan mengalirkan daya ke beban, yang semula NO menjadi NC dan yang NC menjadi NO. Nah, setelah tegangan di kumparan itu dihilangkan, jadi si A1 dan A2 ini tidak diberi tegangan, medan magnet itu akan hilang dan gaya pegas akan mengembalikan kontak ke posisi semula, sehingga sirkuit terbuka dan beban berhenti. Yang NC akan kembali ke posisi semula yaitu NO, dan yang NO akan kembali ke posisi semula yaitu NC. Nah, di sini ada tipe kontaktor yaitu tipe AC1, AC2, dan AC3. Nah, perbedaannya apa? AC1 itu digunakan pada beban resistif seperti pemanas. Kalau AC2 itu digunakan pada motor slip ring dengan torsi tinggi seperti elevator. Dan AC3 itu digunakan pada motor squirrel cage atau sangkar tupai yang memiliki arus masuk yang tinggi.
Nah, ini ada contoh template yang ada pada kontaktor. Di mana yang pertama di sini di kotak hijau ini ada keterangan ITH, UI, dan UIMP. Nah, apa itu? Nah, ITH itu merupakan arus thermal atau arus maksimal yang dapat ditahan oleh si konduktor ini, yaitu sebesar 20 ampere. Dan UI atau tegangan isolasi itu maksimal 690 volt. Lalu untuk kotak yang warna merah, ini merupakan informasi dari tipe kontaktor dan juga tegangan kerja dan arus kerjanya. Di mana tipe kontaktor adalah AC3 yang digunakan pada motor square root cage yang memiliki arus tinggi dan UE atau tegangan kerjanya itu 200 bisa 200 volt dan 400 volt dan arus dan IE atau arus kerjanya itu sebesar 2,2 ampere pada tegangan kerja 200 volt dan 4 ampere pada tegangan kerja 400 volt. Nah, bedanya apa sih kontaktor sama MCB itu? Kayaknya sama-sama sebagai saklar nih. Nah, ini ada perbedaan dari kontaktor dan MCB. Kontaktor itu dikontrol oleh sinyal listrik, sedangkan MCB itu dikontrol manual oleh tangan manusia. Kontaktor ini bisa dioperasikan dengan jarak jauh, sedangkan MCB itu tidak bisa dioperasikan dengan jarak jauh. Kalau kontaktor bisa auto proses, sedangkan MCB itu hanya manual proses. Kalau untuk kontaktor itu tidak bisa melindungi rangkaian, sedangkan MCB itu bisa sebagai pengaman atau melindungi rangkaian dari short circuit, dari sengatan listrik juga dan juga kelebihan beban. Untuk komponen selanjutnya yaitu relay. Nah, relay itu apa? Relay itu merupakan komponen elektromekanis yang berfungsi untuk kontrol dan konversi tegangan. Merupakan saklar mekanis yang diaktifkan oleh sinyal listrik. Prinsip kerjanya sama dengan kontaktor, digunakan untuk menyalakan atau mematikan lampu atau motor. Nah, si relay ini dia prinsip kerjanya sama persis dengan kontaktor, di mana ketika koilnya dikasih atau diberi tegangan, itu maka kontak NONC-nya akan bekerja. Yang NC menjadi NO dan NO-nya menjadi NC. Namun si relay dan kontaktor ini berbeda pada bentuk fisiknya, di mana kontaktor itu lebih besar dan relay ini lebih kecil. Nah, ada beberapa tipe relay yang dibedakan dari jumlah input dan outputnya. Di mana yang pertama ada satu inputan dua keluaran ya yang disebut dengan single pole double throw, dan yang kedua ada dua input dan empat keluaran yang disebut dengan double pole double throw. Tipe yang ketiga yaitu ada tiga masukan dan enam keluaran yang disebut dengan triple pole double throw. Dan tipe yang keempat itu ada empat masukan dan delapan keluaran yang disebut dengan quadruple pole double throw. Nah, komponen yang selanjutnya adalah thermal overload relay atau biasa disebut dengan TOR. Ini merupakan perangkat yang digunakan untuk melindungi motor dari kelebihan arus atau overcurrent dan kelebihan beban atau overload. Nah, TOR ini adalah relay yang mendeteksi arus dan panas dan mengirimkan sinyal untuk memutus sirkuit. Biasanya, jika kita nggak pakai TOR, motor itu akan terbakar sebelum MCB memutus sirkuit. Jadi, si TOR ini berfungsi sebagai double protection kepada motor agar ketika terjadi beban berlebih atau arus berlebih, itu motor tidak akan terbakar dan tetap aman. Tor itu bagaimana? Bisa dilihat di sini ada panah beban, arus, dan juga winding temperatur atau suhu dari motor. Ketika bebannya naik atau meningkat, itu arusnya juga akan ikut meningkat atau berbanding lurus. Begitu juga dengan temperatur atau suhu dari motornya akan ikut meningkat juga. Nah, ketika bebannya itu mencapai maksimum dan arusnya juga menyentuh arus beban maksimum, itu winding temperatur akan mencapai titik maksimum juga yang menyebabkan si motor ini panas. Nah, ketika terjadi full load current atau arus beban uh, berlebih, itu si tor ini akan bekerja memutus rangkaian. Di mana di sini juga ada kontak NO dan NC-nya. Jadi untuk tiga ini adalah inputan yang disambungkan di outputnya si kontaktor, dan yang T1, T2, dan T3 ini disambungkan ke motor. Untuk kontak NO ini digunakan sebagai indikator lampu atau buzzer, sedangkan kontak NC-nya ini digunakan sebagai pengaman pada rangkaian kontrolnya. Nah, ini ada nama-nama bagian dari si tornya, di mana ada tombol reset, ada tombol test button, current adjustment untuk mengatur arus maksimumnya,
dan NO kontak, NC kontak, dan juga LAN 1, 2, 3-nya. Lalu yang selanjutnya ada time delay relay atau timer. Ini merupakan komponen listrik yang berfungsi untuk menghubungkan atau memutuskan suatu rangkaian listrik berdasarkan pengaturan waktu tertentu. Nah, si timer ini menggunakan prinsip elektromagnet juga dan memiliki kontak saklar yang akan mengubah posisinya setelah selang waktu tertentu sejak diberikan sinyal masukan atau daya. Ada tiga jenis timer yaitu on delay timer, off delay timer, dan cycling timer. Apa sih perbedaannya dari ketiga itu? On delay itu adalah timer saat diberikan daya menunggu dulu 10 detik lalu menyala atau merubah yang NO menjadi NC, yang NC menjadi NO. Lalu yang kedua itu off delay timer. Ini merupakan kebalikannya dari si on delay. Ketika dia dayanya terputus, maka si timer ini akan menyala dulu selama 10 detik lalu mati. Lalu yang ketiga ada cycling timer. Nah, ini adalah tipe timer yang saat diberi daya itu akan menyala 10 detik, lalu mati 10 detik, menyala lagi 10 detik, terus-menerus sampai dayanya diputus. Nah, 10 detik di sini saya hanya memberikan contoh untuk besarnya waktu atau lamanya waktu itu bisa diatur untuk tipe yang di bawah ini bisa digeser aja ini untuk knobnya. Nah, di sini ada keterangan min atau menit yaitu bisa diubah-ubah dengan oben yang di bawah kanan bawah itu ada S, min atau H, second, minute atau hour atau jam. Nah, untuk tipe yang di sini itu ini ya bisa memutar ini, knob ini. Lalu di sini ada 1A2 itu sebagai coil. Ini 2, 1, 3 itu dia sebagai input dan juga outputnya. Di sini ada keterangannya di sampingnya. Kita masuk pada rangkaian pengunci atau latching. Apa sih rangkaian pengunci atau latching itu? Nah, ini merupakan suatu sirkuit atau rangkaian yang mempertahankan status atau kondisi tertentu setelah mendapat sinyal awal. Meskipun sinyal tersebut sudah dihilangkan, yang berfungsi mengunci output agar tetap aktif atau non-aktif tanpa terus-menerus menekan tombol. Nah, rangkaian ini sering menggunakan relay yang memungkinkan sebuah sinyal impuls untuk menghidupkan dan mempertahankan kondisi output, atau disebut juga sebagai self-holding relay, dan juga ditemukan dalam sistem kontrol industri untuk mengamankan perawatan dan mencegah kondisi yang berbahaya. Nah, kalian masih ingat gak cara kerja push button? Itu dia akan bekerja ketika kita menekannya. Ketika kita melepas, dia akan kembali ke posisi semula. Nah, nggak mungkin dong kita kalau mau menyalakan sistem, kita harus menekan push button itu terus-menerus, ya kan? Nah, untuk mengatasi itu, kita perlu rangkaian latching atau pengunci, agar ketika push button itu ditekan sekali dan kita lepas, maka sistem akan menyala terus-menerus sampai push button stop, ditekan, atau rangkaian terputus. Nah, ini merupakan gambaran pair latching, di mana di sini ada BB stop berfungsi untuk memutus rangkaiannya, di sini ada BB start untuk menyalakan rangkaian, dan di sini ada kontaktor, lalu di sini ada kontak NO-nya kontak NOR. Kenapa sih dipakai kontak NO-nya kontaktor, nggak kontak NC? Pasti ada yang berpikiran seperti itu kan. Nah, ketika di sini ada tegangan dan push button start ditekan, maka tegangan akan mengalir ke si kontaktornya. Ketika kontaktor aktif, kontak NO akan berubah jadi NC atau tertutup dan kontak NC akan berubah jadi NO. Nah, ketika ini nyala, NO akan berubah jadi NC atau menyambung sehingga di sini terdapat dua sumber tegangan untuk mengalirkan ke si kontaktornya. Ketika satu sumber aku putus atau PB start dilepas, itu dia tegangan akan tetap mengalir melewati sumber yang lain atau si kontak NO-nya kontaktor ini. Nah, dia akan mati ketika push button stop ini ditekan atau diputus. Nah, itulah yang disebut dengan rangkaian latching atau rangkaian pengunci. Nah, kita masuk ke rangkaian direct online atau doll starter. Doll starter itu merupakan cara sederhana untuk menghidupkan motor listrik di mana motor itu dihubungkan langsung ke sumber tegangan penuh. Nah, starter ini terdiri dari konduktor untuk mengalirkan daya ke motor dan tor untuk melindungi dari arus berlebih. Nah, rangkaian ini itu biasanya digunakan untuk kapasitas daya rendah, di bawah 11 kilowatt atau sekitar 5,5 kilowatt ke bawah, di mana arus start tinggi itu tidak menyebabkan penurunan tegangan yang signifikan pada sistem kelistrikan atau merusak lilitan motor. Nah, sistem direct online ini biasanya diaplikasikan pada pompa air, pas, dan kompresor-kompresor kecil. Nah, ini adalah rangkaian daya dari si dua kontaktor, di mana di sini ada sumber 3 fase, 1, 2, 3, dan di bawah ini ada sumber netral. Tiga sumber fase ini masuk ke dalam MCB 3 fase, lalu masuk ke kontaktor, dan masuk ke thermal overload relay atau TOR, baru masuk ke motor. Nah,
Motor ini ada 6 pin dan 3 pin di bawah ini terhubung secara seri. Ini di sini ada MCB satu fase untuk pengaman, di sini ada emergency switch untuk keadaan darurat, ya. Dan ini ada OL atau kontak NC-nya overload, ini sebagai pengaman ketika motornya memiliki beban lebih atau arus berlebih, dia akan memutus rangkaiannya dan otomatis akan mati. Lalu di sini ada PB stop untuk mematikan rangkaian, di sini ada PB start untuk memulai rangkaian, dan sini ada latching untuk mengunci si rangkaian tersebut. Nah, di sini ada banyak proteksi ya untuk si rangkaian kontrol ini. Nah, kita masuk ke simulasi di CAD-SIM-nya. Baik, kita sudah di software CAD-SIM-nya, kita akan mulai membuat atau mensimulasikan rangkaian doll starter. Pertama kita cari sumber 3 pas di sini. Ada power L1, L2, L3, dan N. Lalu juga kita kasih sumber ground di sini. Nah, saya mau rotasikan. Nah, ini sudah ada sumber 1 pas 3 pas. Ini ada sumber 3 pas, netral, dan juga groundnya. Lalu kita ambil MCB 3 pas di sini, automatic dan magnetotermik. Kita cari yang ini ya, magnetotermik switch 3. Nah, seperti ini. Ini kita membuat rangkaian dayanya terlebih dahulu. Oke. Cari kontak NO-nya si konduktor. Ada di sini, kontaktor and switches. Di sini ya, kontaktor 3. Terus ini juga kita ambil thermal overload relay. Itu kita ambil kontak thermal overload relay di automatic magnetotermic juga di thermal relay ini. Kita taruh sini. Lalu kita ambil motor 3 pas dengan ya. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, kita sambungkan dulu si rangkaian dayanya dengan cable and connection. Nah, disambungkan seperti ini ya teman-teman untuk rangkaian dayanya. Lanjut kita ke rangkaian kontrol, diambil MCB. Nah, kenapa saya pakai dua? Itu karena saya pengennya di sini netral saya masuk ke MCB. Jadi MCB saya isinya pasar dan netral. Seperti itu. Lalu kita ke emergency switch di drive button. Itu ada NC button mushroom. Di sini ya kita taruh di bagian pasannya. Nah, setelah kita kasih si emergency, kita masuk ke kontak barunya si OL atau overload relay-nya. Di sini kita pakai ini ya, NONC auxiliary head relay. Seperti ini. Lalu ke push button off, itu di MC button, dan push button on di NO button. Nah, seperti ini. Lalu kita ke kontaktor. Nah, di sini cari coil dan sinyal, kita ambil coil kontaktor atau relay. Kita pasang di sini. Lalu kita cari kontak NO-nya si kontaktor di sini ya. Mana tadi? Di sini ada kontaktor dan switches. Ini kontaktor satu, itu kita ambil kontaknya, kita taruh sini sejajar dengan si tombol startnya. Nah, ini adalah rangkaian utamanya. Kita sambungkan dulu. Nah, untuk satu fasa ini itu bebas ya mau ambil dari si L1, L2 atau L3. Di sini saya ambil dari L3 saja.
Nah, di sini rangkaian utamanya sudah jadi. Kita kasih penamaan dulu kali ya. Kita klik di sini MCP. Ini untuk K1, ini untuk overload relay, untuk OL. Untuk M1, di sini MCB1, ini untuk emergency. Ini kita singkat EMG gitu. Emergency, ini OL juga, ini stop, ini start, ini K1 ya, samakan dengan si komutnya itu, ini juga K1. Nah, untuk penamaan-penamaan ini harus sama, karena kalau berbeda penamaannya, nanti untuk kontak K1 dan K1 di sini itu tidak bisa bekerja, dan juga OL. Nah, di sini jika beda nama juga dia tidak bisa bekerja secara. Biasanya itu kita, biasanya itu ada indikatornya. Nah, kita kasih lampu saja, di sini input output, nah, kita kasih lampu saja di sini, di coil and signal, di coin and signal itu ada lampu atau pilot sinyal. Kita taruh sini, 2, 3. Ini untuk indikator on, ini untuk indikator trip, dan ini untuk indikator off. Untuk pengkabelannya ke sini. Nah, untuk indikator trip ini kita sambungkan ke outputnya NOCOL atau overload relay. Jadi ketika trip dia akan nyalakan lampu. Ini inputnya kita sambungkan ke sini, gitu. Lalu untuk off ini lalu untuk off ini kan kebalikannya dari on, jadi kita membutuhkan kontak NC-nya si K1 di sini. Kita ganti dengan K1. Nah, untuk sumbernya kita sama, ambil dari outputnya emergency switch. Ini kita sambungkan ke untuk off. Nah, untuk netral ini jangan lupa disambungkan juga. Nah, seperti ini ya. Seperti ini kita simulasikan. Kita tekan dulu MCB 3 pas, lalu kita tekan MCB 1 pas. Nah, di sini kan motor belum menyala ya, maka si indikator off-nya itu dia langsung memberi sinyal kalau wah ini belum nyala sistemnya, seperti itu. Lalu kita tekan BB start. Nah, di sini akan berguna rangkaian latching ya untuk mengunci. Nah, saya tekan sekali saja tadi, langsung on atau menyala indikatornya, dan sini motornya juga menyala. Ini kalau ada panah kanan ini dia tandanya adalah hidup atau menyala seperti itu. Ini kontak NO-nya si K1 tadi menjadi NC, dan si NC-nya ini menjadi NO dan mematikan indikator off-nya. Nah, ketika si PP emergency saya tekan, nah maka sistem akan mati seperti itu. Begitu juga dengan sama juga dengan ketika PB stop saya tekan, itu juga akan mati. Nah, seperti ini. Nah, kalau OL-nya mendeteksi arus berlebih atau overload, itu gimana? Apakah akan mati juga? Ya dong, tentu. Coba kita klik di sini. Nah, ini akan mengindikasikan bahwa si OL-nya itu mendeteksi beban berlebihnya. Maka yang NC tadi akan menjadi NO dan NO menjadi NC, mengaktifkan indikator trip. Nah, karena motornya mati, maka dia mengaktifkan juga indikator off-nya, seperti itu. Itu adalah simulasi. Nah, begitulah simulasi kita hari ini. Nah, gimana simulasinya, seru kan? Oke. Nanti akan saya taruh filenya di deskripsi. Di sini ada fun game, beberapa latihan. Nah, kalian bisa kerjakan latihan-latihan itu nanti di link yang akan saya taruh di deskripsi. Dan kalian juga bisa akses PPT ini dan juga file simulasi CAD-Simunya pada link yang akan saya taruh di deskripsinya. Oke, sekian dari saya. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain video.